Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 9 Malang kelas 10 dari kelas 10 IPA 2 sampai dengan IPS 3 dan percepatan. Nah, perkenalan dulu sebelumnya. Saya Yunas Mansalam, guru seni budaya kelas 10 IPA 2 dan sampai dengan IPA 5. Saya Pak Rudi dari IPA 6 sampai IPS 3. Ya. Nah, pertemuan-pertemuan sebelumnya, di awal pertemuan kita sudah mengerjakan beberapa tugas dari yang pengetahuan dan juga keterampilan. Pengetahuannya kita membahas soal unsur, Mas Yan. Nah, di seni itu ada unsur, ada prinsip. Nah, kita sekarang ini masih membahas soal unsur. Di unsurnya sudah dibahas dalam bentuk pengetahuan dan keterampilannya sudah mengerjakan dua tugas. Yang pertama arsiran dan yang kedua ini tentang garis dan titik. Garis dan titik. Ya. Nah, dari karya-karya yang udah kalian kirimkan kemarin, ada yang sudah bagus, ada yang masih harus diperbaiki. Nah, standarnya kita ini seperti apa sih yang membedakan yang bagus dan yang masih bisa asal-asalan ngerjakan? Standarnya dari unsur dan prinsip tadi. Kenapa? Karena unsur dan prinsip ini adalah dasar untuk menilai suatu karya. Dari yang unsur itu ada dari yang prinsip itu ada yang keseimbangan dan lain-lain, dan unsur ini ada garis dan lain-lain. Kenapa ini penting untuk dipelajari? Karena ini dasarnya. Sifatnya seni ini subjektif, jadi setiap orang itu punya penilaian dan selera yang berbeda-beda. Nah, untuk menyatukan perbedaan pendapat ini, kita pakai unsur dan prinsip tadi. Gitu. Dan di pertemuan saat ini nanti kita akan membahas tentang karya-karya kalian sebelumnya yang sudah dikumpulkan, dan mungkin ada sedikit contoh karya seperti apa ya Pak ya? Ada, nanti kita akan mengoreksi atau mereview dari karya kalian yang sebelumnya yang kalian kumpulkan melalui Instagram kita ya. Ya mungkin nanti sebagian aja, tidak semua. Takutnya kan kita juga waktunya nggak pas ya. Nanti kuota kalian habis. Ya. Sebelum ngebahas soal itu, kita samakan pikiran dulu tentang kenapa sih nguploadnya di Instagram gitu. Sebenarnya tiap karya seni akhir semester itu biasanya kita mengadakan pameran. Untuk beberapa kali pertemuan ini, beberapa kali semester sebelumnya sempat gagal karena ada beberapa kendala. Kenapa pameran itu penting dalam karya seni rupa? Karena setelah membuat karya, seseorang seniman itu harus menunjukkan kepada orang lain apa yang bisa dibuatnya. Nah, salah satu caranya lewat pameran tadi. Ya. Kalau di seni tari nanti ada pertunjukan, kalau di seni rupa nanti ada pameran. Karena keadaan kita sekarang ini lagi sedang COVID seperti ini, jadi kita alihkan pamerannya dalam bentuk digital melalui akun Instagram kalian sendiri, sosial media. Nah, kenapa penting? Supaya untuk kalian tahap pembelajaran membangun percaya diri. Yang pertama, yang kedua itu terkadang kalian itu tidak terlalu yakin, ini gambar saya jelek atau kurang mampu atau jelek kan ya. Sebenarnya bukan itu untuk yang kita pengenkan gitu. Kita itu semuanya belajar, ingin melihat kalian itu punya potensi yang ada. Kita gali, kita timbulkan rasa itu gitu. Iya benar. Karena karya itu nggak ada yang jelek ya, dia harus diingat. Karya itu tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Cuman yang membedakan tadi itu selera. Kalau orang yang senang gambar itu realis, dari gambar-gambar foto-foto bagus itu yang dibilangnya karyanya bagus gitu. Tapi kalau relatif. Tapi kalau orang yang dia nggak senang sama gambar-gambar yang teratur, lebih suka yang abstrak. Nah, itu abstrak itu yang bagus. Jadi gitu ya. Relatif. Tidak ada yang karya yang jelek, semuanya karya bagus. Nah, kembali lagi kenapa kita bilang ada yang sudah bagus, ada yang belum bagus? Yang membedakan tadi itu apa? Ada unsur prinsip ini sebagai penyatu, sebagai pembatas. Penyeimbang juga. Mana yang sudah cukup, mana yang masih bisa dikembangkan. Nah, saya dan guru-guru seni di sini tidak akan bilang karya kalian jelek. Jelek, ada. Bedanya adalah niat apa enggak. Nah, itu betul.
Kalau yang karya niat dilihat aja langsung Pak, wah ini Terlihat bagus ini. antara goresan niat dan goresan syukur dapat nilai itu beda. Beda. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat yang kalian kumpulkan di Instagram. Nah, ini karya-karya yang sudah kalian kumpulkan kemarin. Ada beberapa yang masih tidak tersimpan di sebelah sini karena hanya mengetek ya. Cara untuk tag-nya salah mungkin. Iya. Besok-besok untuk tugas selanjutnya jangan lupa nanti ditandai juga seperti ini. Ditandai ada seperti ini ya. Jadi nanti sampai keluar nama gurunya. Pak Rudi atau nama saya gitu. Jadi nanti bakal masuk langsung ke bagian penyimpanan Instagram saya. Ada yang beberapa di sini masih di notifikasi Ya. dan membuka satu-satu dengan nama yang berbeda-beda ini agak Siap. susah. Jadi Jangan kalau lupa nanti nama, kelas, Nomor terus absen. nomor absen itu yang penting. Takutnya kan nama Instagram kalian beda dengan Hmm. nama aslinya gitu. Iya beda bener. Kalau mau ditambahin seperti caption di bawahnya boleh bebas karena ini Instagram kalian sendiri. Biasanya di karya seni pas pameran itu ada deskripsi karya. Jadi nanti bisa ditambahkan di sini mau ngasih deskripsi misalkan kalian gambar ini nggak cuman nyontoh gambar tapi ada pemaknaan lebih. Menurut kalian lebih gimana gitu? Silakan ditambahkan di sini juga boleh. Bebas. Sekarang kita coba ya membahas beberapa karya yang terbaik dan yang masih bisa dikembangkan lagi seperti apa. Yang mana ini? Coba yang ini dulu. Untuk itu. Kita lihat di sini gambarnya dari tugas kelas 10 IPA 4 punyanya Evi. Nah, karya Ini keduanya. tugas kedua ini. Nah, tugas kedua ini kebetulan dari Pak Rudi yang menentukan materinya. Gimana Pak? Kalau dari saya menilai atau mengamati karya ini itu sudah cukup bagus, namun ada sedikit ketidakrapian saja pada garisnya, kerataannya ini maksudnya. Contoh semisal pakai jangka, nah bisa pakai jangka, contoh yang ini. Nah, garis tersebut kan namanya lingkarannya susah. Ya, Kalau kita ada garis bantu jangka atau memang apa namanya, kalau nggak ada jangka pakai apa yang bulat itu kan mungkin lebih enak gitu loh Pak, maksudnya. Oh ya. Nah terus dari segi kerapiannya oke, dari segi kerapiannya oke, mungkin itu aja. Garis kebanyakan rata-rata garisnya itu Kurang tegas ya. kurang tegas, antara mana yang tebal mana yang tipis itu belum ketemu. Oh iya. Mungkin ada Sering mengulang-ulang garis gitu Nah, maksudnya ya. jadi tidak, garisnya itu tidak apa namanya tegas. Iya, tidak tegas. Kalau kita percaya diri kan langsung garisnya kan titik ke titiknya langsung, itu Iya. aja. Untuk Tapi- model lingkaran ini memang susah tadi yang diomongin. susah. Jadi kalian sebenarnya kalau mau pakai alat bantu pun nggak masalah. Pakai piring misalnya kalau memang masalah, kurang besar, nggak iya nggak masalah. apa-apa boleh. Kalau memang kecil-kecil pakai koin juga boleh. Koin boleh. Pakai jangka pun boleh. Cuman Cuman memang kesusahannya nanti kalau kita pakai lingkaran double ini. Ah. Nah, itu harus pakai jangka memang. Pakai jangka. Ah, nah kalau pakai jangka usahakan jangan nyampe nembus ke kertasnya. tipis lah paling tidak. Tipis. Yang penting nempel kelihatan Pakai garisnya. acuan aja, pakai acuan untuk gambarnya aja. Kalau yang masih belum yakin sama gambar-gambar, maksudnya belum bisa sekali tarik garis gitu, pakai pulpen langsung, di sketch dulu pakai pensil Pensil juga nggak lebih masalah. bagus. Nanti gitu. hasil akhirnya finishingnya pakai spidol dan Spidol. ball pencil itu oke sudah. Nah, pakai drawing pen juga Nah, bisa. oke. Itu Ada yang kedua. kita lihat coba ke atas. Nah ini contohnya ya. Ya. Ini tidak seimbang. Kenapa tidak sama Pak? Nah, antara tebal tipisnya itu tidak seimbang. Jadi contoh Heeh. di sisi lain hanya diambil satu sisi outline saja. Jadi contoh ada setengah lingkarannya ini, mungkin di dalam tengahnya ini apa namanya ukelnya ada tambahan. Jadi gimana ya, nggak enak dilihatnya. Contoh kita ngelihat ini kayaknya flat, jeglek gitu. Oh maksudnya ini masih kalau di unsur itu ada 8 tadi garis titik sampai dengan gelap terang sampai tadi. gelap terang. Nah di prinsip itu ada salah satunya namanya Keseimbangan. komposisi dan keseimbangan.
kalau soal apa komposisi itu peletaan dari bidang-bidang atau gambar-gambar yang ada di dalamnya, meletakkan supaya terlihat enak dilihat. Ya, gitu. Kalau keseimbangan, meletakkan posisi gambar di sebelah mana yang mau diisi banyak, sebelah mana yang mau dikosongkan. Iya, betul. Mengatur kedua itu. Berbeda ya antara yang tadi yang Beda. di bawah sini, yang punyanya yang ini kan sudah ada peletakan ya, beda ya. Peletakan beda. Jadi ada ngatur posisi garis apa yang ini, terus jadi sesuai. lingkarannya Jadi seperti apa. Gitu. lingkarannya besar di atas, terus ada ini apa namanya bulu-bulu di belakang. Ini memang komposisi. Nah, Itu pemainan komposisi. pas. Nah, Kalau yang tadi itu kan yang tadi memang masih datar ya. Iya, datar banget. Masih kurang. Coba kita lihat. Nah ini Nah, kalau ini bisa garisnya- dibilang ini sudah niat ya. Sudah niat ini. Niat, dan saya menilainya sih ini Tegas. bagus. Garisnya itu nilai garisnya itu tegas. Ya mungkin ada sedikit ya namanya pembelajaran ya. Enggak semuanya itu lancar gitu loh. Maksudnya garisnya ada yang blobor, tapi ini paling Di sini tidak dilihat sedikit ya, ada yang garis masih di ada luar. garisnya keluar. Mungkin karena ini dari jauh gitu kelihatannya kayak sudah rapi, tapi kalau kita zoom kelihatan di sini masih banyak bekas pensil-pensil. Sketch-sketchnya nah, belum itu dibersihkan. harusnya dihapus dulu ya. Ya, dihapus dulu baru dipamerkan. dipamerkan. Jadi kalau di karya itu ada karya selesai, ada karya yang belum selesai. Selesai. Karya yang selesai itu yang apa? Yang sudah clear semuanya, yang Mutlak. kalau nggak dikonsepkan itu di situ ada, dihilangkan. Hilangkan saja. Salah satunya Pensil. pensil. Kecuali pensil ini bukan seketan gambar, tapi memang memang arsir. arsiran atau memang sengaja dicoret-coret gitu. Untuk menambah aksen hidupnya Aksen warna hidup itu nggak gambar. masalah. Nah, kalau ini saya nggak ngeliat ada garis pensilnya, saya anggap sudah selesai tadi. Tapi ya, Ini punyanya M. Zefriesel Maksum. Nah, ini kelas IPA. Silakan nanti ya. ya IPA 5. Silakan dibersihkan ya. Nanti pensil-pensilnya bisa dibersihin Tapi lagi. sudah keren lah karyanya. Karyanya keren ini. Keren. Itu yang lain-lain tadi. Ini ada yang pakai warna-warna, ini juga penerobosan yang beda ya. Pakai warna oke. Oke, nggak masalah. Terus kalau menurut Pak Anas ini apa yang kurang ayo kalau menurut Pak Anas? apa ya? Mungkin sama ya di Flat gambarnya. Nah, jadi antara garis tadi biar menguatkan warna. Iya, pakai Ya kan? warna. Yang tadi dibilang itu ya komposisi. Nah, sip. Bidang gambarnya misalkan sebesar A4. Jangan dibuat kecil banget atau harus sesuai. harus disesuaikan. Contoh ini bu gambar. Ini bu gambar ya. Kita gambar cuma sekian kecil, kayak gini kecil. Itu tidak boleh. Ini enggak sesuai Komposisinya kurang karena tidak mengisi ruang gitu. Paling tidak dari kertas ini kita harus gambarnya tengah, di tengah. Untuk komposisi sama apa namanya tadi, keseimbangan. Ngambil gambar di tengah itu paling gampang. Ya. Untuk ngambil kontrolnya. Enak. Tapi kalau kertasnya kecil, jangan terlalu besar kayak yang tadi kan. Terlalu berlebihan ya. Harus diatur. Harus sesuai dengan karyanya. Karya. Ini ada juga yang beda ya. Ini beda ya. Gambarnya sudah pakai bentuk dari orang, nggak cuma nyampe garis. Tapi nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah. Ini untuk besok-besok tugasnya jangan lupa yang kita tunjukkan di Efron itu contoh, bukan kewajiban kalian gambar yang itu. Yang penting kalau kita ngebahas soal lain garis, nah jadi titik utama pengukurannya ya garis gitu. Ya, paling tidak kita mengembangkan sedikit lah. Kalian mau buat modelnya beda silakan, itu berarti kreativitas kalian di atas rata-rata orang lain gitu. Jadi kalau disuruh buat di contohnya lingkaran, jangan cuma gambar lingkaran, boleh ditambah-tambah. Dikembangkan. Intinya seni itu bebas, Pak. Bebas ya. Cuman ada batasan seberapa, karena masih pembelajaran ya. Kalian bukan seniman. Ada materinya, ada batasannya. Kalau sudah di luar tugas ini, bebas mau diapa-apain aja bebas. Karena ini masih ada penugasannya, jadi kita ngurus tugas. Nah, itu yang tadi garis-garis ya. Itu yang tugas kedua ya tadi. Tugas yang kedua. Nah, ini mungkin tugas yang pertama. Pertama itu tentang arsir. Ya, mungkin kalau menurut saya kemarin arsir itu ada banyak karya itu yang menurut saya itu masih asal-asalan. Oh ya, asal jadi. Menurut saya, jadi ya namanya belajar itu biasanya beda dengan kalau kita asal jadi.
Oh gitu iya. Pak, menurut saya. Terus gimana bro? Jadi mungkin apa namanya, paling tidak kalau kita untuk belajar menggambar itu kita maksimalkan dulu, jangan kita nggak bisa aku apa terus nggak usah wis ala seni aja, bukan masalah itu, yang penting nilainya wis pokok oleh nilai. Jangan, nggak suka kita ya. Yang penting kita itu kasihan sama kertasnya, sama apa alatnya, kita juga beli gitu kan, sayang juga kalau asal-asalan gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang kemarin lumayan ya. Ya, Nah, kalau untuk ukuran anak kelas 1, kelas 10 sudah bagus. ini bagus, ini punyanya siapa, Muhammad Zafrizal ini. Karena beda. Oh dia lagi ya? Ini anak lagi. Bagus berarti. Jadi karakternya memang sudah ada. Tinggal nanti dipoles mungkin ya. Betul. Kalau Kita di lihat, kelas 10 kalau saya lihat ada ya, memang ada Oh. beberapa anak yang berpotensi. Iya. Tinggal poles mungkin, itu aja nanti. Kita ngomongin soal karya yang asal jadi tadi itu ya. Nah ini mohon maaf sebenarnya kalau tersinggung dan lain-lain, karena ini penilaian gitu. Nah, masukkan aja. Ya, Nah, untuk tugas-tugas berikutnya lebih serius gitu. Yang mana ya? Kita lihat mana Pak? Nah, ini misalkan yang ini. Tapi ini udah ada bentuknya sih, iya, cuman kan dari ini apa namanya, aksiran. arsirannya, antara arsiran ini kan kita bukan materinya garis, Oh iya. ya kan dia lebih kuatnya di garis toh. Nah, paling tidak disamarkan dengan arsirannya dengan ini apa namanya, bayangan. Bayangan. Nah, ini mungkin ada sih bayangan, namun cuman Kurang kuat ya. atau mungkin kepotong. Nah, Maksudnya ini bisa kelihatan nggak? Nah, misal ini ya, nggak kelihatan. Nggak. Di zoom. Nah, pas ada benda kayak gini, bayangan itu pasti mengikuti dari arah cahaya. Jadi kita mau lihat misalkan cara cahayanya dari sini. Ini bendanya. Nah, bayangannya pasti belakang sini. Jangan digambarnya di samping sininya. tapi tergantung titik cahaya. cahayanya. Kalau cahayanya dari sini, Nah, berarti bayangannya sebelah sini. menurun. Pas kalian menggambar-gambar model seperti ini, gambar-gambar karya aksiran seperti ini, yang harus diperkirakan pertama itu titik cahayanya sebelah mana gitu. Jadi nanti bakal gampang untuk ngebuat aksirannya. Kalau tadi kan ngira-ngira. Kalau kalian gambar yang modelnya bentuknya sudah ada, maksudnya sudah ada bendanya, udah disediakan. Misalkan mau gambar penghapus, berarti penghapusnya. Ya. Untuk bantu ya tadi tuh di senteri gitu. Nanti kelihatan bayangnya sebelah mana. Paling gampang itu mungkin kita pakai 2 HP. Satu pakai sebagai center, yang kedua kita pakai potret untuk memotret, untuk contoh mengambil, semisal kita bingung. Ya bisa. Jadi bisa. untuk melihat bayangannya ke sini ya, kayak ini bayangannya kan ke depan, ke belakang. Cahaya dari depan. Nah, itu kan kita bisa tahu. Itu di foto maksudnya. Ya di potret, di foto. Kalian senteri, terus di foto. Jadi nanti nggak bakal lupa ya. Sebenarnya sih kalau gambar bentuk ini kan nanti ada gambar bentuk, ada gambar model. Menggambar melewati foto dan lain-lain itu sebenarnya untuk pelajaran untuk bidang seni kurang apa ini? Kurang sip gitu. Karena namanya menggambar bentuk, menggambar model harus ada modelnya gitu. Oh iya. Tapi kalau untuk belajar aja sih nggak masalah. Nggak masalah. Ada real karyanya. Nah, benernya nggak lewat gambar. Nah ini contohnya yang sudah aksirannya udah matang ya. Ya lumayan. Aksirannya sudah matang, terus bayangannya juga satu arah, ini udah lumayan. Jadi kalau naksir jangan ragu-ragu. Kalau memang modelnya ini kan tipis banget gitu. Nah ini nggak kelihatan malah. Nggak kelihatan. Ini gambar yang dihapus apa memang sudah direkam ya? Ini sudah arsirannya gimana? Ini arsirannya ke mana? Bayangannya kemana? Ya mungkin bingung. Memang kalau modelnya, bendanya itu benda yang transparan. Ini kan gelas sama botol kan. Itu gambar arsirannya agak susah memang. Jadi harus kuat kalau pencahayaannya memang. Pencahayaannya harus kuat.
kalau memang belum mampu untuk buat bayang-bayang kayak gini, mendingan cari benda-benda yang sudah jelas. Sudah Kayak jelas. gini kan bukan gampang banget sih, lebih mudah untuk digambar. Untuk pertemuan kali ini sampai di situ dulu pembahasan soal karya-karya yang kalian sudah buat. Nah, untuk minggu depan, untuk pertemuan berikutnya nanti ada pengambilan tugas, pengambilan nilai. Tolong di pengambilan nilai itu tugas gambarnya maksimal. yang maksimal, yang serius Ya. gitu. Jadi lebih bagus daripada yang saat ini. Siap. Itu aja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan berikutnya. Oke, bye. Semangat.